kota kecil yang katanya Pak Pres waktu itu tidak ada di Google Map katanya. Tapi menjadi rising star-nya di New Univision. Kita akan belajar bersama-sama dengan Mas Anto, New Diamond Business Partner. Kami persilakan Mas Anto. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa belajar bersama-sama, bukan bermaksud untuk mengajari, tetapi kita mengulas kembali, mengingat-ingat kembali apa sih tujuan kita masuk di bisnis ini. Sebelum saya masuk di mana sesi yang nanti akan menjadi bekal buat teman-teman semua untuk memberikan edukasi kepada calon-calon partnernya, bagaimana mereka punya ketertarikan yang cukup tinggi dan memiliki daya closing yang maksimal, nanti akan saya sharingkan di sesi terakhir. Tetapi sebelum saya berbagi topik ini, saya ingin bertanya kembali kepada teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Anto Triatono, pasti sudah teman-teman udah ada yang tahu, mungkin ada sebagian yang belum tahu. Ya, mari kita ingat-ingat kembali, kita revisi kembali, apa sih sebenarnya kita masuk di bisnis ini. Kenapa saya bilang hal ini? Karena saya pernah mengalami di sesi pertama kali saya bangun bisnis ini, teman-teman. Saya itu ingat sama Pak Hari, waktu itu dikasih CD, bukan CD celana dalam, bukan ya, audiobook itu yang isinya penjelasan kepada banyak orang. Waktu itu cuma saya terima, saya taruh di atas komputer saya. Dan saya juga dikasih buku panduan untuk menjelaskan kepada calon orang yang ingin saya temui. Itu pun juga saya taruh di atas komputer. Saya tahu kalau bisnis ini income-nya besar. Produknya bagus. Yang berhasil juga sudah ada. Dan waktu itu saya juga melihat secara langsung karena pernah ikut Live Today di mana banyak orang yang sudah sukses. Tetapi saya masih belum ada ngeh untuk masuk di bisnis ini secara dalam. Akhirnya saya setiap ketemu orang, pokok asal ngomong, kamu tahu nggak, aku punya produk namanya asuransi. Produknya bagus loh. Kalau kamu mengalami sebuah resiko sakit, nanti dapat uang klaim segini. Kalau kamu ikut di bisnis ini, dan nanti dapat orang 1, orang 2, kamu dapat sekian persen. Apa dampaknya teman-teman? Yang pertama, kamu mau nawari asuransi dah. Yang pertama. Yang kedua, kamu mau ngajak aku MLM dah. Wes, kalau kamu mau ngajak aku MLM, sorry, aku enggak mau bisnis yang ngajak-ngajak orang. Yang kedua, yang ketiga, temanku bilang gini, kalau kamu ikut di asuransi itu sudah pasti dah, klaimnya akan pasti dibayar. Itu yang saya hadapi pertama kali sebagai saya orang pemula, teman-teman. Saya belum memahami secara dalamnya, secara detailnya, dan saya belum bisa menjiwai esensi dari produk asuransi sendiri. Yang ada bukan malah saya mendapat respek yang baik, yang ada hanyalah sebuah penolakan. Ada nggak teman-teman yang mungkin yang baru bergabung atau sudah mengalami bergabung berbulan-bulan, ketika sudah pernah mengikuti pertemuan bisnis talk, group meeting, table talk, ketika menawari teman mengalami hal yang sama? Ada nggak teman-teman seperti itu? Siapa yang pernah mengalami kondisi seperti yang saya alami? Bahkan pernah WA saya itu diblokir teman-teman sama orang yang pernah saya tawari. Oh ada ya, nah, berarti teman-teman sama dengan saya. Apa yang salah? Yang salah kira-kira bisnisnya, asuransinya, apakah saya? Oh sering, Mas Heru sering ya. Berarti Mas Heru sama dengan saya. Nah, akhirnya Pak Hari itu ngasih rekaman saya, ngasih rekaman audio berupa materi-materi. Faktanya ya nggak tak dengarkan. Akhirnya apa sih yang membuat saya itu klik dengan bisnis ini? Saya ingat kembali ditanya sama Pak Alam. Apa sih yang sebenarnya Mas Anto inginkan lewat bisnis ini? Apakah bisnis ini mampu menjawab impian yang sebelum kita ciptakan itu bisa kita capai lewat bisnis ini? Apakah impian anak, impian istri, impian orang tua yang belum kita wujudkan itu bisa terwujud lewat bisnis ini?
Oh, WA diblokir teman. Wah, sama. Saya itu berkali-kali. Bahkan satu minggu ini ya, saya itu presentasi 37 teman, yang 20 dari teman STM, kemudian sisanya itu teman dari perusahaan. 37 teman ya selama seminggu ini, karena saya fokus mau bangun 20 kelebaran. Masya Allah, yang respon cuma 3, teman-teman. Posisi sekarang, mulai 1 minggu ini ya, saya coba presentasi, ada yang one on one, ada 2 orang via Zoom, via video call 5 orang. Yang respon iya, itu cuma 3 orang loh. Bayangkan nih. Ternyata bis ini unik sekali. Oke, kembali pada sesi awal. Ketika saya masuk di bisnis ini, malah terus tanya, apa yang dicari? Apakah lewat bisnis ini bisa menjadi solusi dari impian hidup yang belum kita dapatkan? Nah, jika memang ada, bisa nggak dicapai lewat jalan yang lain? Jika bisa, berapa lama? Itu mau saya mikir, teman-teman. Saya punya usaha komputer, untuk punya income 40-50 butuh waktu 5 tahun. Dan modalnya cukup lumayan besar. Sementara waktu itu saya melihat Pak Alam datang ke rumah, saya tahu persis berapa penghasilannya waktu itu, 28 juta. Kerjanya tidak seribet yang saya lakukan. Dan saya mulai mikir, saya tidak mau sebagai anak muda ya harus sukses menunggu usia tua. Banyak orang menghabiskan masa mudanya untuk foya-foya, maka di hari tua dia akan menderita. Saya tidak mau seperti itu, teman-teman. Saya harus mengambil start lebih awal. Bagaimana saya meniti karir untuk untuk prestasi saya, perubahan hidup saya sebelum saya memasuki masa-masa usia 40. Itu yang dalam pikiran saya. Saya nggak mau melihat kawan-kawan saya, orang-orang yang pernah saya jumpai usia 40, usia 50 masih kerja keras, mikir hutang, anak sekolah biaya semakin tinggi, dia bingung. Ketika ada tagihan-tagihan KPR yang belum lunas, banyak yang tertunda. Saya nggak mau seperti itu. Dan saya juga melihat teman-teman ketika usahanya lagi goyang, bingung bagaimana cari solusi lagi. Saya nggak mau seperti itu. Itu yang membuat kenapa saya harus kerja serius, bukan sekedar kerja keras di bisnis ini. Supaya apa? Supaya ketika saya memasuki usia 35, usia 40, saya sudah punya namanya kebebasan pikiran, kebebasan waktu, kebebasan finansial, dan saya bisa menolong orang-orang yang bisa merasakan apa yang kami rasakan. Itu, teman-teman. Nah, saya ingin tahu, teman-teman, apakah di antara teman-teman semua ketika masuk di bisnis ini, impian teman-teman itu bisa terwujud lewat bisnis ini? Siapa yang yakin, siapa yang punya keyakinan bahwa ketika teman-teman bergabung bersama New Univision lewat perusahaan Allian, impian teman-teman pasti bisa terwujud? Siapa yang yakin? Itu fondasi awal, teman-teman. Beribu-ribu cara, strategi, bahkan mau Ibu Limisia ataupun Pak Anderson pun turun ke lapangan bantu kita presentasi. Tanpa kita punya keyakinan yang kuat, impian yang kuat, kenapa kita harus jalankan bis ini? Cara itu hanya menjadi kiasan, teman-teman. Ketika tidak ada sponsor, ketika tidak ada mentor, maka yang ada kita tidak menjalankan. Sebagus apa caranya, sebagus apapun bentuk video, ketika Anda tidak punya keyakinan bahwa bisnis ini bisa menjadi solusi dalam hidup teman-teman, maka itu hanya sebagai alat saja. Tidak bisa menjadi sebuah solusi. Jadi sebelum kita belajar bagaimana strategi, bahas masalah cara, yang terpenting teman-teman harus menemukan apa impian terbesar dalam hidup teman-teman yang harus dicapai dalam tahun 2021. Apa yang paling berharga? Tulis itu, afirmasikan, tempel di tembok, dan itu Anda bayangkan setiap hari. Bahwa ini bisa Anda wujudkan lewat bisnis ini. Mas, saya bisa kok beli rumah tanpa harus lewat Allian? Memang iya. Saya bisa kok beli mobil tanpa lewat Allian? Betul. Dan saya bisa kok melunasi hutang tanpa lewat Allian? Betul, setuju teman-teman. Pertanyaannya, Anda bisa mencapai semua itu butuh berapa tahun? Bagaimana prosesnya? Bagaimana persaingan-persaingan di lapangan?
Itu yang kami alami, teman-teman. Tetapi semenjak saya masuk di bisnis ini, syukur alhamdulillah, apa yang disampaikan Pak Alam dari awal, saya dulu gini, Pak, bisa nggak saya itu punya penghasilan yang 5 juta dulu? Oh bisa, Mas. Gimana caranya? Setiap hari Mas Santo presentasi, jangan kurang dari 10 orang. Hah? 10 orang, Pak. Terus kalau misalkan mereka menolak gimana? Pak Alam cuma jawab gini aja. Mas Santo mau nggak 5 jutanya tercapai? Ya mau. Ya udah, lakukan. Saya coba teman-teman, setiap hari 10, 10, 10. Dalam waktu 3 bulan tercapai 5 juta, saya jadi BP. Saya tanya lagi pada Pak Alam, Pak, bisa nggak saya punya penghasilan 15 juta? Kenapa Mas kok harus 15 juta? Lah kan saya kan punya cicilan mobil, Pak. Saya kan punya jatah untuk orang tua. Saya itu punya hutang yang belum saya lunasi, yang setiap hari ditagih. Kalau saya punya income 15 juta, yang 3.100.000 untuk nyicil mobil, yang 1 juta untuk asuransi alien, yang 4 juta untuk nyicil orang-orang, sebagian untuk kebutuhan hidup, yang 3 juta untuk orang tua dan mertua. Bisa. Caranya bagaimana, Pak? Sponsori orang lagi 20 orang, Pak Anto, dalam 1 bulan. Tak coba baru 1 kali 2 kali. Aduh, Pak, kok sulit ya, Pak? Semakin saya mengejar, semakin saya berupaya, kok semakin orang banyak menjauh, Pak. Siapa di antara teman-teman yang pernah ketika berambisi, ya benar-benar semangat tapi mengejar goalnya, semakin menemui banyak orang, orang yang ditemui semakin menjauh. Ada nggak seperti itu? Mulai menjauh, kemudian setiap tak undang ke pertemuan, mereka banyak alasan, ya tak ajak grup meeting, juga ada yang nggak mau. Terus gimana ini caranya? Pak Alam ngasih cara lagi. Cuma 1 kata. Apa caranya Pak Alam? Mas Santo, tujuannya apa? Saya mau punya income 15 juta. Ya sudah. Saya kasih cara berapapun, kalau Mas Santo lupa dengan tujuan, cara ini tidak akan pernah berfungsi. WA nggak dikasih. Nah, WA nggak dikasih biru. Ya. Jadi, itu pernah saya alami, teman-teman. Saya dikasih materi-materi banyak waktu itu. Tapi saya juga masih mengalami rasa down. Saya juga merasa mengalami gini, aku bisa nggak yo? Kok semakin masuk dari bisnis ini, semakin aku menggebu ingin menwujudkan impianku, kok semakin sulit rasanya. Apa ya yang menyebabkan ini seperti ini? Kok banyak orang terus menolak? Ternyata orang menolak itu nggak ada sebab, teman-teman. Orang menolak itu lumrah. Setiap manusia punya hak untuk menerima, setiap orang punya hak untuk menerima. Jadi jangan pernah kita sesali, jangan pernah kita gelisah dengan namanya penolakan, penundaan, dan di PHP. Itu naluriah. Saya pun juga pernah mengalami. Nah, yang terpenting sekali lagi teman-teman, ingat-ingat kembali apa impian yang sebenarnya ingin kita wujudkan lewat bisnis ini. Dan saya benar-benar bisa merasakan bahwa lewat bisnis ini merupakan strategi percepatan mencapai penghasilan untuk mewujudkan impian saya. Saya merasakan itu, teman-teman. Nah, pada sesi kali ini, jika teman-teman benar-benar sepakat, setuju, dan punya keyakinan di tahun 2021 ini impian teman-teman itu bisa terwujud lewat New Univision, siapa yang sepakat dan setuju bersama-sama kita mempromosikan satu cara ini dengan jumlah yang banyak, yaitu bagaimana presentasi yang tidak bisa ditolak. Kenapa kok kita harus perlu presentasi? Bagaimana kita itu diketahui oleh banyak orang, kita itu apa yang kita kerjakan kalau kita tidak bisa presentasi. Bagaimana orang akan tahu kita itu usaha apa yang sudah kita bangun kalau kita tidak bisa cara menyajikan presentasi. Maka presentasi menjadi alat penting, modal penting setelah teman-teman menemukan sebuah namanya impian. Impian Anda sudah Anda temukan, sudah Anda tulis, sudah Anda bayangkan ini akan tercapai di bulan ini, tanggal ini, maka strateginya selain Anda membuat daftar nama, membuat daftar janji,
tidak kalah pentingnya adalah Anda perlu presentasi. Mas, bagaimana kalau saya tidak bisa presentasi? Cara yang paling gampang jika Anda orang baru bergabung tidak bisa presentasi, maka Anda perlu belajar bagaimana mengundang orang ke pertemuan. Tapi pada sesi ini, saya tidak mengajarkan bagaimana mengundang orang ke pertemuan, tidak mengajarkan bagaimana cara membuat janji, menelpon teman-teman. Karena semua itu sudah ada cara membuat janji itu di Univision Go. Anda perlu punya aplikasi Univision Go, bagaimana langkah membuat janji yang benar. Bagaimana cara mengundang orang ke pertemuan, Anda bisa lihat di YouTube-nya Pak Alam atau di YouTube saya. Semua sudah ada. Itu cara yang paling gampang jika Anda baru bergabung, tidak bisa presentasi seperti Pak Ahmad, Pak Imam, C. Shirley. Pertama kali Anda perlu belajar mengundang orang ke pertemuan table talk, ke business talk. Tetapi cara itu teman-teman tidak bisa Anda pertahankan terlalu lama. Kenapa? Karena pertemuan ada waktunya. Hanya 1 minggu 1 kali. Pertanyaannya, jika teman-teman ingin punya bis yang besar, ini mau segera diselesaikannya kapan? Nunggu hanya sekedar ada pertemuan, apa nggak ada pertemuan pun, Anda bisa memberikan informasi kepada banyak orang. Maka Anda harus segera menguasai namanya presentasi. Nah, bayangkan jika setiap hari ya, kita nggak usah ngomong 10, latihannya dari 1. 1 hari kita presentasi 1 orang saja. 1 hari. Jika itu kita rutinkan selama 30 hari, sudah 30 orang. Hukum Pareto mengatakan 10/2. Jika kita presentasi 10 orang, ada kemungkinan 2 yang tertarik bergabung bersama Anda. Maka jika Anda 1 bulan presentasi 30 orang, maka pasti ada 6 orang yang bergabung. Sambil contoh, 1 orang bergabung 500.000. Maka 1 bulan sudah ada 3 juta. Jika Anda posisi BE, komisi Anda 3 juta dikalikan 23%. Berarti 690.000. Jika Anda bayar preminya itu pertama 500.000, udah gratis enggak? Pasti udah gratis. Pertanyaannya, Anda mau enggak mewujudkan itu? Jadi kuncinya cuma 1, teman-teman. Anda mau dulu, Anda mau melakukan. Nah, Pak, gimana sih caranya presentasi hanya 20 menit? Orang itu akan terkesima dengan kita. Orang itu tertarik. Ya, ini yang sering saya lakukan setiap saya memulai obrolan, teman-teman. Orang tidak terasa saya presentasi, tapi endingnya closing. Ayo, siapa yang mau pertama ngobrol, ngalor ngidul, ngomong tanya anak, pekerjaannya di mana, kemudian sudah berapa tahun bekerja, gimana kondisinya orang tuanya, apa yang sudah diminati di pekerjaannya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita presentasi, saya selalu membiasakan ya, sebelum presentasi, saya selalu membiasakan banyak mendengar. 10 menit di awal saya gini. Oh, gitu ya, Pak. Terus dengan pekerjaan Bapak itu apa yang Bapak sukai? Oh, dia cerita bla 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 bla. Terus dengan kondisi seperti ini apa Pak yang Bapak rasakan? Wah, dia cerita bla 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 bla. Jadi jika Anda mau presentasi, jangan terburu-buru baru datang langsung ngomong asuransi. Jangan terburu-buru ngomong bisnis. Maka usahakan 10 menit di awal, teman-teman. Teman-teman bisa mencarikan sebuah suasana. Bagaimana suasana yang mencair dan bagaimana Anda diminati? Kunci pertama, kalau saya membaca buku People Skill, kita diminati orang, caranya bagaimana Anda berminat mendengarkan mereka bercerita. Itu kunci pertama. Jangan terburu-buru orang berharap berminat dengan Anda. Kalau teman-teman sendiri, ketika dia bicara, Anda nggak punya minat untuk mendengarkan. Anda tutup mulut, HP-nya ditutup, Anda dengarkan ketika dia bicara, jangan Anda begini. Tapi Anda jongkok gini. Oh gitu ya Pak. Ceritakan di awal yang hubungannya dengan finansial, hubungannya dengan kebutuhan. Bagaimana teknik cara menggali kebutuhannya, Anda bisa belajar dari bukunya Alan Pease. 5 pertanyaan emas untuk menggali apa yang sedang dia cari. Itu ada di bukunya Alan Pease. Harganya murah, sekitar 35.000. Anda bisa beli di online shop. Bukunya Alan Pease. Itu teknik bagaimana menggali.
kita membuat sebuah pertanyaan, dia tertarik dengan kita. Nah, setelah 10 menit di awal, barulah Anda mulai menyampaikan seperti ini, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ingat-ingat, ya, ini yang saya pelajari dulu ketika Pak Alam membantu saya presentasi. Setiap Pak Alam membantu presentasi, yang saya perhatikan pertama itu teknik bertanya. Teknik bertanyanya Pak Alam sama gesturnya Pak Alam. Itu yang saya amati pertama dulu. Walaupun Pak Alam menunjukkan sebuah gambar, karena gambar itu bisa saya capture, bisa saya foto, tapi yang perlu saya amati dulu ketika Pak Alam berkali-kali bantu saya presentasi, teknik bertanyanya. Nah, ayo siapkan catatan ya. Ini ilmu yang dulu diberikan Pak Alam kepada saya, sekarang saya berikan kepada teman-teman. Supaya apa? Jika Pak Alam MDIT, saya pun juga bisa jadi MDIT, teman-teman nanti juga bisa jadi MDIT. Amin. Ya. Siapkan catatan. Yang pertama, teknik bertanyanya. Setelah ngobrol-ngobrol. Pak, kalau saya boleh tanya, apa sih Pak motivasi orang kerja keras itu? Apapun profesinya. Ada yang sebagai pekerja, sebagai buruh, ada profesional, bisnismen. Kira-kira apa sih Pak motivasinya orang kerja keras? Itu teknik saya bertanya pertama kali. Bapak mau kerja sebagai karyawan, sebagai dokter, mungkin sebagai manajer, sebagai penjual kuliner. Semua orang apapun profesinya, ada yang mau kerja sampai lembur-lembur, sudah punya usaha 1, usaha 2, usaha 3. Itu apa sih Pak yang dicari Pak sebenarnya? Dia pasti jawabnya adalah, ya saya mau cari uang. Kan gitu kan? Dia pasti ngomong fokusnya orang cari kerja, orang bisnis carinya uang. Oh gitu ya Pak. Pak, setuju nggak Pak bahwa uang itu hanya sebagai sarana? Sarana untuk apa? Sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Untuk beli mobil, beli rumah, beli bayar cicilan, anak sekolah, bayar BPJS, mungkin bayar arisan, dan lain-lain. Oh iya, setuju. Berarti uang hanya sarana. Berarti menurut Bapak, ini yang kedua pertanyaannya. Berarti income penting nggak Pak? Oh ya, sangat penting. Kenapa Pak? Kok menurut Bapak income itu penting? Ya karena income saya untuk kebutuhan hidup. Nah, ketika dia sudah ngomong kebutuhan hidup dan Anda menjelaskan kebutuhan hidup itu ada berbagai macam, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan lain-lain, Anda mulai bertanya yang ketiga, teman-teman. Apa pertanyaan yang ketiga? Pak, menurut Bapak, kebutuhan hidup saya dan Bapak itu bisa berhenti enggak? Gimana, teman-teman? Kalau kita bertanya seperti itu, jawabnya gimana pastinya orangnya? Pak, menurut Bapak, kebutuhan saya, kebutuhan Bapak, kebutuhan teman-temannya Bapak, bisa nggak berhenti? Jawabnya pasti tidak. Oke, Pak. Yang keempat pertanyaannya. Kalau kebutuhan hidup tidak bisa berhenti, Pak, kira-kira sumber penghasilan kita bisa nggak berhenti secara permanen? Itu cara bertanya yang keempat. Kalau kebutuhan hidup tidak bisa berhenti, berarti penghasilan kita bisa nggak suatu saat berhenti secara permanen? Biasanya kalau orang awam itu mengatakan, yang mengatakan tidak bisa berhenti. Dia ngomong, kenapa Pak kok tidak bisa berhenti? Saya bilang gitu misalnya. Ya karena saya masih bekerja. Oh gitu ya Pak. Menurut Bapak apa yang membuat orang itu benar-benar bisa income-nya berhenti? Di luar mereka tidak bisa bekerja. Ya mungkin karena dia di PHK, Mas. Oh kalau di PHK sama dengan saya Pak. Saya pernah di PHK tahun 2011. 2011. Faktanya saya masih bisa bekerja kok Pak, yaitu usaha rosokan. Saya gitu teman-teman. Berarti saya bisa punya income lagi dong Pak. Oh iya sih. Nah, kalau bangkrut, saya juga pernah mengalami bangkrut Pak. Teman saya juga ada yang bangkrut banyak. Faktanya dia masih bisa bekerja. Bagaimana caranya? Memasukkan BPKB, sertifikat rumah, digadaikan ke bank Pak. Dia punya modal sehingga dia bisa usaha lagi. Berarti punya uang loh Pak. Nah, menurut Bapak, faktor apa yang menyebabkan orang itu benar-benar penghasilannya stop secara permanen? Dia mulai mikir, ya orang mati Mas. Nah, ketika dia ngomong orang mati, saya bilang ini teman-teman. Pak, bahwa setiap orang itu
akan mengalami namanya resiko kehidupan. Resiko kehidupan itu ada dua, Pak. Resiko yang bisa dikontrol dan resiko yang tidak bisa dikontrol. Kalau saya di PHK, saya bangkrut, itu resiko yang bisa saya kontrol. Saya masih berwirausaha lagi. Saya masih bisa menggadaikan sertifikat untuk dapat modal. Setuju ya, Pak? Oh iya, setuju. Tapi ada loh, Pak, resiko yang tidak bisa dikontrol yang mengakibatkan kita benar-benar permanen. Apa itu, Mas? Namanya SK Camat. Apa itu SK Camat? Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Saya bilang seperti itu. Pak, setuju nggak? Ini cara bertanyanya Pak Alam dulu ya. Saya ajarkan pada teman-teman. Pak, setuju nggak bahwa orang ketika mengalami risiko sakit, kecelakaan, cacat, mereka tidak mampu lagi untuk bisa bekerja, walaupun punya keinginan untuk bekerja? Oh iya, setuju. Masalahnya, kebutuhan kita gimana yang backup, Pak? Siapa yang bisa membackup kebutuhan Bapak? Siapa yang bisa melunasi hutang-hutang Bapak? Siapa yang menerusi cicilan mobil? Siapa yang bayar arisan? Siapa yang bayar sekolahnya anak? Siapa yang bayar asuransi BPJS kalau Bapak tidak lagi punya penghasilan? Ada solusi nggak, Pak? Jadi obrolan ini sama sekali di sesi awal kita nggak bahas masalah asuransi, teman-teman. Orang tidak merasa diajak asuransi. Orang diajak mikir untuk merasakan, iya ya, kalau umpama di tengah perjalanan selama hidup, tiba-tiba income stop, kalau aku punya kebutuhan hidup, punya cicilan, siapa yang membackup cicilan saya? Tidak ada. Nah, yang berikutnya, Anda memberikan sebuah data fakta. Pak, kenapa Pak saya bahas masalah penghasilan? Karena penghasilan Bapak itu salah satu alat yang paling terpenting dibutuhkan untuk keluarga Bapak. Benar enggak? Iya benar. Anda mulai bertanya lagi, Pak, seandainya penghasilan Bapak itu dipaksa harus berhenti, Bapak sanggup enggak? Oh, enggak sanggup, Mas. Teman-teman Bapak kalau dipaksa income-nya harus berhenti secara mendadak, sedia enggak? Ya enggak bersedia. Tanya lagi, Pak, merasa gelisah enggak? Merasa khawatir enggak, Pak? Kalau Bapak itu kehilangan penghasilan? Ya pasti khawatir. Nah, sekarang kita cek ya, Pak, bahwa resiko sakit itu butuh biaya yang besar. Ini data, fakta ya Pak, yang kami tunjukkan. Dari 100% orang Indonesia, Pak, ketika mengalami risiko sakit kritis, 90% mereka itu tidak siap dana, 10%-nya itu mereka siap dana. Mulai masuk pertanyaan yang ke-6. Apa pertanyaannya? Gini. Jika sakit kritis itu butuh biaya yang besar, kira-kira saya dan Bapak ini kategori orang yang siap dana, apa yang tidak siap dana? Jawabannya apa, teman-teman? Ayo, yang ada di ruangan sini, wes. Yang ada di ruangan sini. Kira-kira kalau kita itu mengalami resiko sakit kritis, keluarga kita mengalami resiko sakit kritis, dan sakit kritis itu biayanya mahal, saya dan teman-teman di sini itu kategori orang yang siap dana, apa yang tidak siap dana? Pasti kita kategori orang yang tidak siap dana. Yang siap dana hanya 10%, yang tidak siap dana itu 90%. Nah, berarti kalau kita dan Bapak itu kategori orang yang 90%, berarti butuh solusi nggak, Pak? Untuk membackup kebutuhan-kebutuhan yang tetap berjalan tadi, Pak. Oh ya, perlu. Kalau perlu, kira-kira Bapak sudah punya nggak, Pak? Strategi atau konsep dana cadangan, dana backupan, manakala Bapak itu ternyata di tengah perjalanan terjadi risiko. Biasanya orang kalau udah ngomong kayak gini, dia ngomongnya gini, teman-teman. Ya, saya nggak mau sakit, Mas. Oh iya, Pak, setuju. Saya maunya sehat terus. Saya bilang seperti ini, Pak, saya dan Bapak setiap hari kan sholat, Pak. Sholat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta keselamatan dunia akhirat. Pertanyaannya, Bapak bisa menjamin enggak satu hari besok nggak sakit gigi? Bapak bisa menjamin enggak 2 hari lagi Bapak nggak sakit flu? Nggak bisa. Kalau sakit yang ringan saja nggak bisa menjamin,
Kira-kira sakit yang berat bisa menjamin nggak? Yuk, nggak bisa menjamin. Itu kenapa Pak? Masalah sakit, cacat, meninggal, itu bukan kuasa kita. Itu kuasa Allah Pak. Cuma sebagai manusia, kita kan boleh toh Pak berikhtiar. Ya, ikhtiar apa, cara apa, manakala setiap manusia itu mengalami resiko yang tak terduga, kebutuhan Bapak itu terbackup sepanjang masa. Apa Pak bentuk ikhtiarnya Bapak? Oh, aku udah menabung Mas. Aku udah deposito Mas. Aku udah punya tabungan investasi Mas. Aku udah punya tanah Pak Mas. Kalau mereka punya deposito, kalau mereka punya tabungan, kalau mereka punya investasi. Pertanyaannya, bagaimana yang tidak punya? Saya punya penghasilan saja Mas. Lah, kalau Bapak hanya punya penghasilan saja, bagaimana kalau penghasilannya hilang 100%? Bapak sanggup enggak untuk mencukupi kebutuhannya? Dia mulai mikir, teman-teman. Lah, Pak, boleh enggak Pak, saya tunjukkan strategi, sebuah cara, bagaimana ketika Bapak itu mengalami sebuah risiko yang tak terduga, tiba-tiba itu membutuhkan dana yang besar, Bapak tidak perlu khawatir. Saya mulai membuat sebuah ilustrasi, teman-teman. Pak, ini contoh saja, contoh. Umpama Bapak itu kan kepingin ninggali aset kepada anak. Harus bekerja keras kan? Oh iya, bekerja keras. Ini ada sebuah mobil atau sebuah tanah 1 hektar, Pak. Dan mobil ini seharga 1 miliar atau 2 miliar. Kira-kira kalau ada pilihan, Bapak mau bayarnya yang cash apa yang cicil? Ya yang cash, yang cicil. Kenapa kalau cicil? Karena uangnya lebih hemat. Nah, lebih hemat. Jadi mau dicicil. Nah, terus saya tanya lagi, kalau mau nyicil, enaknya cicilannya ini pakai diskon apa tanpa diskon, Pak? Tentu mereka cari yang ada diskonnya, lebih ringan. Saya tanya yang ketiga, yang ada diskonnya itu yang cicilan pakai bunga apa tanpa bunga? Semua orang pasti mengatakan cicilan tanpa bunga. Berarti kalau Bapak sedang saat ini bekerja, yang semua fokusnya bekerja untuk anak, untuk ninggali aset anak, kira-kira Bapak mau nggak Pak membelikan sebuah aset buat anak bisa dicicil tanpa bunga, tapi tidak perlu menunggu bertahun-tahun ketika terjadi resiko, aset Bapak sudah 1 miliar, 2 miliar, bahkan tanpa limit. Dia akan mulai tanya, itu aset seperti apa Mas Santo? Ya, itu yang pernah saya alami. Ya, sebelum saya ngomong aset, saya ngomong kembali kepada resiko Pak, yang bisa mengakibatkan income Bapak hilang. Saya ngomong lagi gini teman-teman, saya itu pada ketemu dengan Bapak ini, saya hanya ingin menyampaikan, mengamankan penghasilan Bapak. Kenapa Pak kok saya ingin mengamankan penghasilan Bapak? Karena kita faktanya Pak, tidak sanggup Pak kehilangan penghasilan. Jangan pun kehilangan penghasilan. Dengan kondisi corona, penghasilan turun 50%, itu udah bingung Pak. Apalagi sampai stop 100%. Oh iya benar-benar Mas, benar. Lah seandainya Pak, keluarga Bapak atau Bapak sendiri mengalami sakit, butuh dana 1 miliar, Pak. Kalau Bapak sekarang sedang bekerja, punya penghasilan per bulan 10 juta, butuh dana untuk pengobatan 1 miliar, dari mana Pak dananya? Siap nggak dananya? Wah, ya nggak siap. Lah, Bapak bisa milih nggak jenisnya sakit? Aduh, saya jangan sakit yang berat, sakitnya yang ringan-ringan saja. Tentu Bapak nggak bisa memilih. Itu kenapa kami ingin memberikan ketenangan kepada penghasilan Bapak, kepada keluarga, manakala Bapak sedang fokus membuatkan aset buat anak supaya itu terwujud. Jika Bapak ingin punya membelikan rumah anak, supaya rumahnya tetap terwujud. Jangan sampai sudah kerja keras berpuluh-puluh tahun, ketika Bapak mengalami risiko sakit kritis, uang Bapak menjadi ludes, tabungannya ludes, asetnya terjual. Bapak bersedia nggak seperti itu? Bapak mau nggak mengalami jika Bapak mengalami sakit, keluarga Bapak sakit, asetnya terjual? Ya nggak mau. Itu kenapa Pak? Kami ada sebuah cara. Caranya bagaimana? Ini Pak. Nah, saya mulai buka sebuah ilustrasi namanya Tapri sama Tapro. Pak, ini hanya bentuk ikhtiar saja ya Pak, bentuk sebuah cara. Jika Bapak itu memang kepingin membackup penghasilan Bapak, kepingin membackup hutang-hutang Bapak, kepingin melunasi tagihan-tagihan Bapak manakala terjadi risiko, ini ada cara. Yang pertama namanya Tapri. Apa itu Mas Tapri? Tapri itu tabungan pribadi. Kalau Bapak setiap bulan menyimpan uang 1 juta,
1 tahunnya berapa? 12 juta. 10 tahun 120 juta. Seandainya Pak, seandainya sebelum 10 tahun tiba-tiba terjadi risiko. Padahal Bapak tadi punya impian beli rumah, beli tanah, muliakan anak. Itu belum terwujud, tiba-tiba Bapak kedatangan sakit. Dan butuh dana 1 miliar. Berapa uang yang bisa Bapak ambil di tabungan? Ya 120 juta, Mas. Itu kalau 10 tahun. Kalau baru 5 tahun, ya 60 juta. Berarti cukup nggak Pak untuk pengobatan? Udahlah, nggak usah ngomong 1 miliar. Ngomong 60 juta atau 100 juta aja. Kemarin saya ada tetangga, waktu saya tuh beli sate, saya tanya, Pak, gimana ceritanya Ibu kemarin kok kakinya nggak ada? Sakitnya apa? Ibu itu terdiagnosa kanker langsung stadium 4, Mas Anto. Hah? Stadium 4? Nah, awalnya gimana, Pak? Kok nggak tahu? Iya, awalnya cuma sakit pinggul. Saya tuh punya tetangga meninggal karena kanker rahim, langsung stadium 4. Dia dirawat di Rumah Sakit Nasional Surabaya, teman-teman. Ya. Pengobatan sekali masuk 2 hari itu 60 juta. Dan saya cerita, kalau umpama Pak, Bapak itu tiba-tiba harus siapkan dana 60 juta, sementara Bapak itu masih punya tabungan itu 10 bahkan 20 juta, cukup nggak? Nggak cukup. Kalau punya aset, kira-kira jual tanah itu cepat apa lama? Lama. Kalau mau cepat, jualnya murah apa mahal? Murah. Ini ada strategi, Pak. Ini ada cara bentuk ikhtiar yang Bapak bisa pilih. Tapi kalau Bapak nggak setuju, enggak apa-apa. Selama Bapak punya dana cadangan atau ada orang-orang yang mau menyiapi dananya. Gimana Mas untuk caranya? Ini Pak caranya. Bapak ketika ikut program, di program kami namanya Tapro, Bapak nyimpan uang per hari 35.000 atau 1 juta per bulan, manakala lebih dari 90 hari, Bapak mengalami risiko sakit kritis yang tak terduga, Bapak langsung disiapi dana sebesar 1 miliar. Langsung cash ditransfer ke rekeningnya Bapak. Yang kedua, kami dari sekelompok peserta dari perusahaan sudah memberikan fasilitas namanya pembebasan iuran, Pak. Jadi iuran Bapak 1 juta tadi, ketika Bapak sudah mengalami sakit, Bapak tidak perlu bayar iuran. Yang ketiga, kan Bapak tadi tujuannya bekerja kan cari uang. Uang untuk belikan aset, untuk anak. Kalau umpama Bapak sebelum usia 99 tahun, tiba-tiba Bapak meninggal dunia, anak-anak Bapak dapat santunan uang 1 miliar, apakah uang ini berguna buat anak-anak Bapak? Ya sangat berguna. Dia tanya gini biasanya, Mas, dari mana 1 miliarnya? Kok bisa? Baru setor 1 juta dapat 1 miliar. Ini uang gotong royong, Pak. Ibarat begini, ini ada di Desa Ngoro, di desa Ngoro ini ada 1.000 peserta atau 100 peserta deh, yang setiap bulan kita ikut arisan. Setiap arisan naruh uang itu 100.000. Nah, 100.000. 100.000 ada orang 100. Berarti terkumpul uang berapa? Ada terkumpul uang sekitar 10 juta. Seandainya Pak dalam waktu 3 bulan kepala RT mengatakan, dulur-dulur, konco-konco, dari 100 anggota ini kalau umpama ada yang sakit, syaratnya sudah ikut arisan 3 kali, maka kita santuni uang 1 juta. Ini boleh apa tidak Pak? Halal apa haram? Oh ya halal. Sama Pak dengan konsep kami. Cuma bedanya di perusahaan kami jumlah pesertanya lebih dari 7 juta peserta se-Indonesia. Itu kenapa? Jika Bapak ikut 1 juta di usia 30, mengalami sakit, Bapak dapat uang santunannya itu sebesar 1 miliar. Jadi ini konsepnya gotong royong. Pak, kira-kira konsep gotong royong itu baik apa tidak, Pak? Oh ya baik. Kalau umpama selama Bapak ikut iuran gotong royong, Bapak nggak pernah mengalami sakit, Bapak bisa membantu teman-teman yang sakit. Ini sebuah nilai ibadah nggak, Pak? Oh, nilai ibadah. Berarti bagus nggak, Pak? Bagus. Nah, tapi Bapak bisa jamin nggak bahwa selama Bapak ikut iuran ini nggak bisa sakit? Itu pertanyaan saya, teman-teman. Tapi ada satu santunan yang pasti, yaitu apa? Santunan manakala kita tutup usia, anak-anak Bapak, istri Bapak disantuni uang 1 miliar. Jadi ini konsepnya gotong royong. Saya sering masuk ilustrasi ini itu
membuat konsep lingkungan, teman-teman. Karena orang awam biasanya kalau dikasih informasi ikut 1 juta dapat 1 miliar, dia bingung. Hah? Dari mana ini? Kayaknya nggak masuk akal. Teman-teman harus segera punya ide membuat sebuah simulasi. Bisa simulasi bentuk iuran gotong royong di warga dengan jumlah sekian orang dengan iuran segini. Itu caranya menjelaskan ketika teman-teman ngomong program APRO. Nah, selanjutnya bagaimana saya akan meng-closing dia untuk mengambil ini. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana selanjutnya saya menyampaikan, orang akan mengambil klik. Saya tanya, Pak, menurut Bapak, program dana santunan yang sudah saya sampaikan tadi, ini penting apa tidak? Oh ya penting, Mas. Kalau penting, kira-kira pentingnya ini mendesak apa tidak mendesak? Ada yang bilang ini tidak mendesak, ada yang bilang ini mendesak. Kalau dia jawab ini tidak mendesak, saya tanya, Bapak tahu nggak Pak kapan datanya sakit? Kalau tiba-tiba sakit itu datang 6 bulan lagi, Bapak sudah siap nggak dananya? Bapak milih mana? Bapak ketika sakit harus bayar klaim atau bayar premi 1 juta? Bapak boleh tidak sepakat dengan program kami selama Bapak sudah punya dana cadangan, yang dana cadangan itu tanpa harus mengambil tabungan, tanpa menjual aset, tanpa harus Bapak hutang. Ada nggak solusinya? Bapak pilih mana? Fokus bekerja, endingnya penghasilan tetap Bapak bingung, atau Bapak bekerja, menyisihkan 10% dari penghasilan untuk kenyamanan keluarga Bapak. Pilih yang mana? Terus saya ngomong lagi, teman-teman. Saya selalu ingat kata-kata Pak Alam yang menyentuh hati prospek. Apa itu? Bapak itu kan punya keluarga, punya anak. Bapak kerja pagi, siang, malam, Bapak rela. Loh, Bapak apa tidak kecewa? Bapak apa nggak mikir? Kalau tiba-tiba terjadi kejadian, anak harus sekolah, kebutuhan hidup harus berjalan, Bapak tidak mampu menyiapinya. Apa Bapak itu nggak mikir, nggak memikirkan backup-nya? Berarti ini penting nggak Pak untuk diikuti? Nah, terus sebelum itu saya nambahi lagi, Pak, menurut Bapak nih, selain Bapak ini siapa orang yang Anda cintai yang perlu disiapi dana backup-an seperti tadi? Hanya Bapak sendiri, apa istri, apa anak, apa semua orang? Ada yang bilang, sementara saya sendiri aja Mas, untuk istri dan anak nanti dulu. Oh iya Pak, sepakat, enggak apa-apa. Pertanyaannya Pak, apa Bapak nanti enggak kecewa? Kalau umpama tiba-tiba yang sakit istri, klaimnya cair enggak? Loh gimana Mas? Enggak cair Pak, karena yang ikut Bapak. Jadi saran saya, Bapak harus punya satu keluarga dengan program namanya paket keluarga. Jika Bapak atau Ibu mengalami sakit, semua keluarga enggak bayar. Mau enggak kayak gitu? Tapi kan mahal Mas bayarnya. Justru itu Pak, nanti di hari Selasa, Bapak akan kami tunjukkan sebuah konsep bagaimana Bapak bayarnya gratis. Itu kenapa saya datang ke sini, ke rumahnya Bapak, bukan sekedar mau menawari program asuransi penghasilan. Tetapi bagaimana Bapak bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis ini, sehingga Bapak bayar preminya gratis, dan Bapak punya percepatan penghasilan. Itu kenapa besok, hari Selasa, Bapak ingin kami undang di pertemuan, di mana banyak orang yang sudah punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta lewat bisnis ini. Dan bayar preminya secara gratis, dan dia sudah punya finansial yang lebih-lebih. Bapak mau nggak? Kami tunjukkan sebuah informasi yang lebih jauh lagi, Bapak bisa mengambil intisarinya, bisa bermanfaat buat Bapak. Jadi ketika saya presentasi, teman-teman, saya tidak pernah telat namanya promosi bisnis talk. Kenapa kita presentasinya itu tidak membawa dampak closing yang maksimal? Karena kita fokusnya menjual. Fokusnya hanya closing, orang yang ikut. Jangan, teman-teman. Orang itu perlu diarahkan untuk melihat yang lebih luas. Saya belajar dari bukunya GoPro, dari Eric Ward. Seorang pembisnis ada 3. Ada pembisnis peniru, amatir, dan profesional. Pembisnis yang profesional selalu memberikan tahapan-tahapan supaya orang itu bisa memberikan cara pandang yang lebih luas. Itu caranya. Nah, saya lanjutkan. Pak,
Kenapa banyak orang itu kecewa ikut asuransi? Kenapa, Mas? Pertama, karena dia itu biasanya yang mikirnya nabung. Dia hanya fokus kepada yang disetor. Setor 1 juta, setahunnya dapat 12 juta. Kalau ikut asuransi, 1 juta, setahun nggak dapat 12 juta loh, Pak. Bapak sering dengar nggak orang kecewa di asuransi? Oh, banyak, Mas. Ini begini-begini. Apa yang dikecewakan? Uangnya yang diambil tidak sama. Justru itu, Pak, saya tidak mau ngomong dengan Bapak nanti mengecewakan. Saya ngomong di awal, asuransi ini, Pak, bukan menabung. Asuransi ini bukan investasi. Tetapi asuransi adalah strategi perencanaan keuangan yang bisa mengamankan penghasilan Bapak. Itu caranya. Oh, saya sudah punya emas. Kalau emasnya dijual, cukup nggak, Pak, untuk pengobatan? Kalau sudah habis, ada lagi nggak emasnya? Nah, untuk beli emas butuh uang yang besar. Nah, bagaimana kita bisa punya aset yang besar tanpa harus uang yang besar? Mengeluarkan uang 1 juta, dapat uang 1 miliarnya. Itu hanya ada di Tabro Allian, teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi. Bagaimana bisa meng-closing satu keluarga? Kira-kira kalau Bapak yang ikut, tiba-tiba yang sakit itu anak atau ibu, Bapak sudah siap nggak dananya? Oh, nggak siap. Berarti perlu nggak, Pak? Anak-anak dan ibu dikasih? Perlu. Itu kenapa, Pak? Bapak perlu ikut pertemuan bisnis talk. Bagaimana Bapak nanti punya sumber penghasilannya bisa mengcover untuk anak-anak. Yang kedua, setelah ini selesai, teman-teman ya, selesai. Bagaimana strategi cara menggiring orang akhirnya join ke agen? Simple, teman-teman. Simple banget. Saya membuka dulu pangsa pasarnya. Ini teknik bertanya saya yang sering saya lakukan. Pak, menurut Bapak, ada nggak teman-teman Bapak pengusaha-pengusaha di luar sana atau tetangga Bapak yang sanggup kehilangan penghasilan? Wah, tentunya nggak sanggup, Mas. Oke. Kalau mereka nggak sanggup, Pak, kira-kira dengan strategi yang saya sampaikan tadi, ini dibutuhkan nggak, Pak, dengan tahun Bapak? Wah, ya dibutuhkan, Mas. Kira-kira ada nggak, Pak, 25 orang sampai 100 orang, teman-teman Bapak di handphone, yang kira-kira butuh dana cadangan, dana cash, manakala mereka mengalami risiko? Pasti ada. Coba, Pak, ditulis, nanti diajak kumpul bareng-bareng, nanti kalau mereka tertarik, Bapak dapat profitnya dari bisnis ini. Nah, mulai saya ngomong bisnis marketing plan, teman-teman. Itu cara menghubungkan antara kita ngomong produk sama ke bisnis. Harus ada kata-kata jembatan, teman-teman. Supaya orang itu bisa melihat, kira-kira ono nggak ya orang yang mau program ini? Kira-kira ada nggak ya orang yang mau tak tawari? Kata-kata pembukanya itu tadi. Pak, ada nggak teman-teman Bapak yang kira-kira sanggup kehilangan penghasilan? Kalau nggak ada, butuh nggak Pak program ini? Butuh. Kalau butuh, coba Pak dibantu, ditolong, supaya mereka finansialnya juga terselamatkan. Gitu cara-cara yang sering saya lakukan selama saya menekuni bisnis ini, teman-teman. Dan cara itu memang saya dapatkan ketika saya itu dulu melihat Pak Alam sedang presentasi di Business Talk sama di home meeting. Saya itu kalau melihat Pak Alam presentasi, fokusnya bukan sekedar menyimak materi, teman-teman. Tapi apa yang disampaikan, teknik bertanyanya, bagaimana gesturnya, bagaimana penjiwaannya, itu yang saya amati. Jadi presentasi ini menjadi roh di dalam bisnis ini, teman-teman. Jadi terakhir dari saya, presentasi ini yang sudah saya sharingkan tadi, itu betul-betul Anda ulangi, coba berkali-kali. Karena itu modal bagaimana Anda bisa merekrut baik nasabah maupun agen. Saya percaya teman-teman semua fight di bisnis ini ingin menggapai impiannya bersama kita semua. Itu kenapa percaya dengan sponsor, manut dengan sponsor, banyak-banyaklah belajar, ikuti apa yang dia sampaikan, dan lakukan apa yang beliau sampaikan. Jangan hanya sekedar mendengar apa yang dia sampaikan, tapi tidak melakukan apa yang beliau sampaikan, Anda nggak dapat hasil. Tadi garis merahnya, pesan terakhir saya, lakukan apa yang sudah Anda dapatkan. Terima kasih Pak Ahmad. Itu yang biasa saya sharingkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.